بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki umur 63 tahun. Di antara umur tersebut, beliau mengalami 40 tahun masa sebelum kenabian, sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Sedangkan 23 tahun beliau telah menjadi seorang nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir, di mana beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dengan turunnya firman Allah Iqra, yaitu suratul Alaq. Lalu diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul bil Muddatsir, dengan turunnya firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau adalah Mekah. Wa hajara ilal Madinah, lalu kemudian setelah itu beliau berhijrah ke Al-Madinatun Nabawiyah. Dari apa yang beliau sebutkan dari umur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini adalah merupakan perkara yang telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama, dan tidak terjadi perselisihan bahwa beliau berumur 63 tahun, dilahirkan di tahun yang disebut Mulfil, tahun gajah. Naam, disebabkan karena pada tahun sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut terjadi satu kejadian yang menimpa kaum Nasara yang dikenal dengan pasukan gajahnya, yang dipimpin oleh seorang gubernurnya, yaitu Abraha, yang ketika melihat bahwa Ka'bah Baitullah itu sering didatangi oleh manusia dari berbagai penjuru, Abraha pun ingin menarik perhatian manusia untuk mendatangi Yaman, mendatangi Sana'a,
maka dibangunlah di sana Ka'bah tandingan. Namun ketika dia membangun Ka'bah tandingan tersebut, maka ada seseorang yang buang air di tempat tersebut yang menyebabkan dia marah dan bertekad untuk menghancurkan Ka'bah yang telah dibangun oleh Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Maka berangkatlah, singkat cerita, mereka berangkat dengan puluhan ribu pasukan. Dan di antara mereka ada yang dengan menggunakan dengan berkendaraan gajah, mereka berangkat menuju ke Ka'bah Al-Haram. Sedangkan Abraha sendiri menggunakan gajah yang terbesar. Masmuhu ya akhi, indaka ya sahlu. Naam, ismuhu Mahmud. Naam. Kemudian berangkat sampai di tempat, dan mereka belum sampai ke tempat tujuan. Di saat mereka beristirahat dan hendak melanjutkan perjalanan, maka gajah tersebut enggan untuk melanjutkan perjalanan. Di saat dia diarahkan menuju Ka'bah, maka dia terus duduk. Tapi di saat dibalik untuk kembali, maka dengan gesitnya gajah ini cepat berdiri lalu kemudian berbalik. Tapi ketika diarahkan kembali ke Ka'bah, maka dia duduk kembali. Dalam keadaan kebingungan seperti itu, mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Gajah nggak bisa didorong. Bukan mobil yang bisa didorong, tapi gajah. Hewan yang demikian besar, yang pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, fa'arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka pada tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan tentunya kisah tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana banyak keajaiban yang terjadi. Seperti di antaranya ketika ibunya mengandungnya, maka sama sekali tidak merasa berat. Tidak seperti anak-anak yang lainnya ketika ibunya mengandung. Dan demikian pula di saat beliau masih dalam keadaan usia kecil, kejadian-kejadian yang aneh yang dialami oleh Halimah Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian telah disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang nasab beliau. Demikian pula umur beliau. Selama 23 tahun beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul. Dan beliau selama 13 tahun mendakwahkan tauhid di Makkah dan menyerukan kepada manusia untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala dari selain Allah. Dan juga telah kita sebutkan secara ringkas kehidupan beliau seorang nabi dan rasul. Saat beliau berada di Gua Hira, didatangi oleh Jibril. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang pertama di bulan Ramadan, yaitu suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ar-rabi', yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasula, kapan beliau diangkat menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Faqad kana alaihi qaulullah ta'ala, bahwa beliau telah diangkat menjadi seorang nabi ketika diturunkan kepada beliau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan surah ini merupakan yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma kana rasulan hina nazala alaihi qauluhu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi seorang rasul. Man Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qum fa'anzir, bangkitlah kamu, lalu berikanlah peringatan. Maka dengan firman Allah fa'anzir, ini yang menjadi syahid bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah, memberikan peringatan kepada manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pada surah yang pertama belum ada perintah untuk menyampaikan dakwah. Sehingga para ulama menyatakan bahwa surah yang pertama itu untuk menunjukkan bahwa beliau telah diangkat menjadi seorang nabi. Sedangkan yang berikutnya, firman Allah ya ayyuhal muddatsir, menunjukkan bahwa beliau telah diangkat menjadi seorang rasul. Dan tentunya pendapat ini ikhwani fiddin azakumullah itu kembali kepada pengertian dan perbedaan antara definisi nabi dan rasul. Sebab yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan wahyu tersebut. Sedangkan rasul adalah seorang yang diwahyukan oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Maka dari definisi ini kemudian mereka menyatakan bahwa ketika turunnya suratul Alaq, Rasulullah belum berstatus sebagai seorang rasul. Ya. Namun beliau masih berstatus sebagai seorang nabi. Sebab belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ada perintah? Ketika turunnya firman Allah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Maka di sini barulah terdapat perintah. Maka di saat itulah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Namun sebagian dari para ulama ada yang menyebutkan bahwa dengan turunnya suratul Alaq beliau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul. Na'am. Dan perintah untuk menyampaikan risalah ini adalah suatu kewajiban. Apakah dia seorang nabi ataukah seorang rasul? Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Dahulu umat manusia ini adalah umat yang satu, mereka berada di atas tauhid. Maka di saat terjadi kesyirikan, maka Allah mengutus para nabi. Yang mana tugas para nabi itu adalah memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Naam. Dari definisi nabi dan rasul tersebut
Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, terjadinya perselisihan di kalangan para ulama antara definisi Nabi dan Rasul. Yang masyhur yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sedangkan Rasul diwajibkan. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan diutus kepada kaum yang menyetujui dakwah Nabi tersebut. Yang menyetujui dakwah Nabi tersebut. Adapun Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan diutus kepada kaum yang mukhalifin, yang menyelisihinya, yang menentang, yang membangkang. Dan definisi ini dikuatkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang menyatakan bahwa Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan diutus untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Untuk melanjutkan syariat sebelumnya, tidak membawa syariat yang baru. Adapun apabila dia membawa syariat yang baru, maka dia adalah seorang rasul. Maka dia adalah seorang rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabi khalafahu nabi. Adalah Banu Israil silih berganti para nabi mendatangi mereka. Setiap meninggal seorang nabi maka diganti oleh nabi yang lain. Naam. Dan mereka tetap berhukum dengan hukum Taurat. Di saat yang diutus itu adalah seorang nabi, mereka melanjutkan syariat sebelumnya, yaitu berhukum dengan kitab Taurat. Demikian pula Injil yang diberikan pada Nabi Isa alaihissalam. Maka nabi-nabi setelahnya mereka pun berhukum dengan Injil. Naam. Dan ta'rif ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Syekh naam. Man hadha ya ikhwan? Sahibu syarh al-usul ats-tsalatsah. Masya Allah. Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Beliau juga menguatkan definisi yang terakhir. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, pada Rabbmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Patung-patung berhala-berhala dari selain Allah. Wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi sesuatu dengan mengharapkan lebih banyak. Wa rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaklah engkau bersabar. Faqama sallallahu alaihi wasallam fa'anzara wa qama bi amrillahi azza wa jal. Maka bangkitlah Rasulullah dan memberi peringatan dan tegak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wal farqu bainar rasuli wan nabi, adapun perbedaan antara rasul dan nabi, kama yaqulu ahlul ilm,
Antum perhatikan ibarah yang disebutkan oleh Imam oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Ini memberi syarat bahwa perbedaan ini bukan yang beliau tarik, bukan yang beliau kuatkan. Naam, akan tapi beliau sebutkan perbedaan ini dibangun di atas perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika membedakan antara Nabi dan Rasul dengan turunnya dua firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, anna an-nabiyya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi, bahwa nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu berupa syariat, namun syariat ini tidak diperintahkan untuk menyampaikan. War rasul man auhallahu ilaihi bi syar'in, adapun rasul adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dia berupa syariat, wa amara bi tablighihi, dan memerintahkan untuk menyampaikannya kepada umat ini. Naam. Hakadha ya akhana Abdul Wahhab Al-Butadi. Naam faltakum. Kum. Hadha ya ikhwanana rajulun uhiya ilaihi binaumin walam yara syai'a. Naam. Dan diperintahkan untuk menyampaikan. Zaka na'imun aidan. Itu. Man hadha? Tak kira tidur. Apa? Naam. Wal amal bihi, perintahkan untuk menyampaikan dan beramal. Tafadhal, tawadda. Fa kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Maka setiap rasul nabi dan tidak setiap nabi rasul. Maqamul itu lebih tinggi daripada maqamun nubuwah. Dan maqam ulul azmi minar rusul jauh lebih tinggi daripada maqamur risalah. Naam. Al-khamis, yang kelima, bimadza ursila wa limadza, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan mengapa beliau diutus, dengan apa yang beliau bawa. Kalau beliau diangkat sebagai seorang rasul, beliau membawa risalah apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun harus kita ketahui. Ya, kenapa beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul? Membawa misi apa? Dan mengapa misi itu beliau bawa? Faqad ursila bi tauhidillah ta'ala, beliau telah diutus untuk membawa misi tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hanya Allah yang berhak untuk disembah, wa syari'atihil mutadamminati, dan beliau pun diutus oleh Allah dengan membawa misi syariatnya yang mengandung li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur, mengandung perintah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ursila rahmatan lil alamin,
Dan beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Liikhrajihim min zulmati syirki wal kufri wal jahl. Agar kemudian dengan melalui beliaulah, maka beliau mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan. Sebab syirik itu adalah merupakan suatu kegelapan. Dari kegelapan kekufuran dan kebodohan. Dari menyembah kepada selain Allah, membesarkan selain Allah, mengagungkan patung-patung dan menyembahnya, mengagungkan kuburan-kuburan dan menyembah orang-orang yang saleh yang ada di kuburan tersebut, berdoa kepadanya, berlindung diri kepadanya, meminta manfaat dan madarat kepadanya. Maka Rasulullah diutus untuk mengabarkan kepada umat ini, mengajak mereka untuk menjadikan ibadah itu lillahi subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala sesembahan selain daripada Allah, ila nurul iman, menuju kepada cahaya iman, ila nurul ilmi wal iman, cahaya ilmu dan iman, wa tauhid, dan cahaya tauhid, hatta yanalu bidzalika maghfiratallah wa ridwanahu, sehingga mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhaannya, wa yanju min iqabihi wa sukhtihi, dan selamat dari siksaan Allah dan kemurkaan Allah. Sebab dengan kesyirikan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba. Dan dengan kekufuran maka mereka akan dikekalkan di dalam neraka Allah, tidak akan keluar darinya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik tidak akan mendapatkan ampunan sama sekali. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena besarnya ini dan karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, maka Allah mengutus Rasulnya. Dan karena kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka beliau sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka. Sehingga tidak satupun dari perintah Allah melainkan beliau telah sampaikan. Tidak satupun dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan beliau telah memberi peringatan umat ini darinya. Nah, tidak ada yang kurang dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Syekhul Islam ba'athahullah bin nadharati an syirk, utusnya untuk memberikan peringatan dari kesyirikan, menyekutukan Allah beda di dalam beribadah, wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Ayunziruhum anisyirk, yaitu memberikan peringatan mereka dari kesyirikan, wa yad'uhum ila tauhidillahi azza wa jal, dan menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, baik dalam perkara rububiyah dan perkara uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qaulullah, dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang-orang yang berselimut. Panggilan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Kata Ibnu Utsaimin, ya'murullahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla telah memerintahkan nabinya ayakuma bijiddin wa nasyat, untuk bangkit dengan kesungguhan dan semangat,
wa yunzirun nasa 'anil syirik, dan memberikan peringatan pada manusia dari kesyirikan, wa yuhadziruhum minhu, dan memberikan peringatan mereka darinya. Wa qad fassara Syekh hadhil ayat, dan ayat-ayat ini telah ditafsirkan sendiri oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa makna, dan makna qum fa'anzir, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Yunziru 'anil syirk, memberikan peringatan dari kesyirikan dan bahayanya syirik. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Ini tujuan utama diutusnya Rasul itu. Oleh karena itu, di saat kita berdakwah, kita harus memperhatikan skala prioritas. Al-aulawiyatu fi da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita dahulukan yang terpenting yang dibutuhkan oleh umat ini. Di saat kita melihat umat ini semakin banyak dari mereka yang tidak mengerti tentang tauhid, dan banyak dari mereka yang jahil tentang tauhid, sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan perkara ini kepada mereka, memberikan peringatan dari syirik, wa yad'u ila tauhid, lalu menyeru kepada tauhid. Perhatikan ya, Asy-Syaikh rahimahullah lebih mendahulukan memberikan peringatan dari syirik. Tinggalkan kesyirikan dulu, baru setelah itu diisi dengan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Mengingkari taghut, terlebih dahulu kamu ingkar, lalu setelah itu kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut oleh para ulama khliyah qabla tahliyah. At-takhliyatu summa tahliyah. At-takhliyah yaitu mengosongkan diri dari berbagai penyakit-penyakit hati. Kosongkan diri kita, ya, dari berbagai penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit bid'ah, khurafat, dan yang lainnya. Kosongkan. Summa tahliyah, kemudian menghiasi diri kita dengan tauhid. Hiasi diri kita dengan iman, wa taqwa, wahdah, atau dengan istilah yang dipopulerkan oleh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, at-tasfiyatu wa tarbiyah. Tasfiyah, pembersihan, ya, dari syirik, bid'ah dan seterusnya, wa tarbiyah, lalu mendidik mereka dengan tauhid, sunnah, wa tiba'u sunnah, wal i'tisamu biha. Nah, dan dua faedah ini maknanya sama. At-takhliyah qabla tahliyah atau at-tasfiyatu wat tarbiyah. Wa rabbaka fakabbir, kepada Rabbmu kamu agungkan. Ay azimhu bitauhid, yaitu agungkanlah Allah. Wa thiyabaka fatah, dan pakaianmu hendaklah engkau sucikan, yaitu tahhir a'malaka anisyirk, sucikan amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Jadi bukan hanya sekedar pengagungan tauhid saja,
Kamu bertauhid kepada Allah dan kamu harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Sebab walaupun kamu bertauhid tapi kamu tidak melepaskan diri dari asyirik wa ahlihi lam takun muwahhidan. Kamu belumlah dikatakan sebagai seorang muwahhid. Warrujza fahjur, dan ar-rujz ay al-asnam, patung-patung. Fahjur, maka tinggalkanlah. Wahajruha tarkuha, meninggalkannya. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari patung-patung tersebut dan para penyembah patung-patung tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.